Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, satu orang pimpin doa. Oke, terima kasih. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu? Oke, siap ya. Oke. Apa kalian semua membawa buku? Silakan buka bukunya mengenai jenis-jenis sistem ekonomi. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis sistem ekonomi. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami jenis-jenis sistem ekonomi. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan dari jenis-jenis sistem ekonomi. Nah, secara garis besar terdapat 3 sistem ekonomi utama di dunia. Apa sajakah itu? Ketiga jenis sistem ekonomi tersebut, yang pertama yaitu sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis, yang kedua sistem ekonomi komando ataupun terpusat, yang ketiga sistem ekonomi campuran. Nah, sebelum kita membahas satu persatu dari ketiga jenis sistem ekonomi tersebut, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi merupakan cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, sistem perekonomian suatu negara dikuasai oleh beberapa faktor, yaitu ideologi ataupun falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa, serta struktur ekonomi. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari ketiga jenis sistem ekonomi tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai jenis sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis itu? Nah, sistem ekonomi liberal ataupun sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang dimana ekonominya diatur oleh kekuatan pasar permintaan ataupun pasar penawaran. Nah, sistem ekonomi liberal ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Namun, sistem ekonomi ini secara murni tidak ada yang menerapkannya. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi ini, yang pertama yaitu adanya pengakuan terhadap hak individu. Yang kedua, menerapkan sistem persaingan bebas. Yang ketiga, peranan modal sangat penting. Yang keempat, peranan pemerintah dibatasi. Nah, kita telah mengetahui ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis. Kemudian kita akan membahas apa saja kelebihan dari sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis ini. Nah,
Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis ini yang pertama, setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. Yang kedua, individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Nah, yang ketiga, kualitas barang lebih terjamin. Nah, yang keempat, produksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, kualitas pelayanan terjamin. Oke, kita telah mengetahui apa saja kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis ataupun liberal ini. Kemudian kita akan membahas apa saja kelemahan dari sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis ini. Nah, adapun kelemahan dari sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis ini, yang pertama, menimbulkan monopoli. Maksudnya yaitu di mana pasar dikuasai oleh satu produk dan produk tersebut merupakan produk yang sangat penting ataupun produk yang sangat dibutuhkan. Oke. Yang kedua, terjadi kesenjangan ataupun ketidaksetaraan dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, rentan terhadap krisis ekonomi. Yang keempat, terjadi tindakan yang kurang sehat dalam persaingan. Nah, kita telah mengetahui apa-apa saja kelebihan dan kelemahannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada sistem ekonomi yang kedua. Nah, sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi komando ataupun terpusat. Nah, sistem ekonomi komando ataupun terpusat ini merupakan sistem ekonomi di mana ekonominya diatur oleh negara. Nah, dalam sistem perekonomian ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara ataupun pemerintah. Jadi, di dalam sistem ekonomi komando ini ataupun sistem ekonomi terpusat ini, peranan pemerintah sangat dibutuhkan, sangat penting. Nah, sistem ekonomi sosialis ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang menganut paham komunis seperti Rusia dan RRC. Nah, apa sih ciri-ciri dari sistem ekonomi komando ataupun terpusat ini? Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi ini yang pertama yaitu hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, seluruh sumber daya dikuasai oleh negara. Yang ketiga, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur oleh pemerintah. Yang keempat, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, apa sih kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi komando ataupun terpusat ini? Nah, kita akan membahasnya. Yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai apa saja kelebihan dari sistem ekonomi komando ataupun terpusat ini. Nah, yang pertama yaitu pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pemerintah mengatur distribusi. Yang ketiga, mudah dalam pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan. Yang keempat, pelaksanaan pembangunan lebih cepat. Nah, di dalam sistem ekonomi komando ataupun terpusat ini, kegiatan pembangunan itu bisa dilakukan lebih cepat. Nah, yang kelima yaitu kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Kita telah membahas mengenai kelebihan dan ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelemahan dari sistem ekonomi komando ataupun terpusat. Nah, apa sih kelemahan dari sistem ekonomi komando ataupun terpusat ini? Nah, kelemahan dari sistem ekonomi komando ataupun sistem ekonomi terpusat ini yaitu yang pertama, hak milik tidak diakui.
Yang kedua, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Yang ketiga yaitu potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Yang keempat yaitu jalur birokrasi panjang. Kita telah membahas mengenai sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis dan sistem ekonomi komando ataupun terpusat. Kita telah membahas pengertian dan ciri-ciri serta kelebihan dan kelemahannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis dengan sistem ekonomi komando ataupun sistem ekonomi terpusat. Nah, dalam sistem ekonomi ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Nah, sistem ekonomi campuran ini banyak diterapkan di negara-negara berkembang. Contohnya yaitu Indonesia. Nah, apa sih ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini? Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Yang kedua, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Yang ketiga, persaingan ada tetapi persaingan tersebut masih dikontrol oleh pemerintah. Oke. Kita telah membahas ciri-cirinya, sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dari sistem ekonomi campuran itu. Nah, adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, kestabilan ekonomi terjamin. Yang kedua yaitu pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan usaha menengah dan kecil. Yang ketiga yaitu adanya kebebasan berusaha yang dapat mendorong kreativitas masyarakat ataupun kreativitas individu. Yang keempat yaitu hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasannya. Nah, yang kelima yaitu lebih mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Kita telah mengetahui kelebihannya. Sekarang kita akan membahas mengenai kelemahan dari sistem ekonomi campuran tersebut. Nah, apa sih kelemahannya? Nah, kelemahan dari sistem ekonomi campuran ini yaitu yang pertama, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ataupun yang harusnya dilakukan oleh swasta. Nah, yang kedua yaitu sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah ataupun sumber produksi yang dapat dikuasai oleh swasta. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu mana tadi kita telah mengetahui pengertian dari sistem ekonomi. Nah, di mana tadi sistem ekonomi merupakan cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Dan adapun jenis-jenis sistem ekonomi yang telah kita bahas yaitu yang pertama sistem ekonomi liberal ataupun kapitalis, yang kedua yaitu sistem ekonomi komando ataupun terpusat, dan yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi liberal itu merupakan sistem ekonomi yang dimana ekonominya diatur oleh kekuatan pasar permintaan dan pasar penawaran. Dan sistem ekonomi sosialis itu merupakan sistem ekonomi yang dimana ekonominya
diatur oleh negara. Nah, dalam sistem ekonomi terpusat ataupun komando ini, peranan pemerintah itu sangat dibutuhkan. Dan yang ketiga tadi telah kita pelajari yaitu mengenai sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi liberal ataupun sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi komando ataupun terpusat. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari berikutnya. Oke, selamat siang dan terima kasih.